Salam jumpa kembali saudara-saudara sekalian di rumah. Saya Pastor John Trin datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala Sungguh Minasa pada acara dengan harian 4 September 2020 yang mulai dengan tanda salib lebih dahulu. In nama Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Saudara sekalian, dengan harian hari ini kita beri tema membaharui diri dengan tinggal di dalam Yesus agar tidak menghakimi sesama. Mengapa para murid Yesus tidak berpuasa? Begitu pertanyaan para ahli Taurat atau para orang Farisi kepada Yesus. Orang-orang Farisi memiliki ukuran sendiri tentang religiositas dan moralitas seseorang. Mereka adalah orang-orang terkemuka yang memandang diri sebagai tolak ukur dari kehidupan yang baik. Bagaimana orang harus hidup baik, yaitu menurut mereka sendiri. Hal-hal seperti ini juga kita temukan dan alami dalam hidup kita sekarang ini, yaitu kita menuntut orang lain harus sama seperti kita, atau kita dipaksa untuk ikut standar yang orang buat dan menanam diri mereka sendiri. Kita harus ikut gaya mereka karena mereka orang berpengaruh dan masyarakat kelas atas atau kelompok yang merasa di atas oleh karena berbagai sebab. Mereka adalah orang yang memaksakan standar mereka pada orang lain, seolah-olah mereka lah pemilik surga. Ya, kira-kira gitu ya. Para orang Farisi tidak tahu dengan siapa mereka berbicara sebenarnya. Itu yang sering kita alami dalam hidup ini, yaitu kita tidak kenal dengan orang yang kita hadapi, sehingga kita pun merendahkannya. Kita perlu belajar untuk tidak menghakimi sesama kita, karena kita pasti tak tahu apa yang sebenarnya. Itulah yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi. Alasan mengapa para murid Yesus tidak berpuasa. Sahabat pengantin tak mungkin berpuasa pada saat pesta perkawinan di mana dia menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh sang pengantin. Yesus adalah sang pengantin itu, sang pemilik pesta. Para murid adalah sahabatnya. Bila Yesus kalau diambil dari para murid, maka segala puasa akan dilakukan. Lalu berarti kehidupan yang memanggul salib. Kemudian Yesus menampilkan perumpamaan tentang kain penambal yang harus baru untuk menambal kain yang juga baru. Kain yang baru tidak koyak untuk menempel. Kain yang baru tidak koyak, tidak dikoyak ya, untuk menempel hal yang lama. Dengan perumpamaan ini menjadi jelas bahwa seorang murid Kristus tak mungkin bisa mengalami perubahan bila ternyata masih membawa kebiasaan lama. Kebiasaan lama akan menghalangi seseorang untuk perubahan dalam kehidupan. Kebiasaan lama bisa merupakan kedosaan dan kedagingan manusia, yaitu keterikatan pada hal-hal yang buruk. Keterikatan pada hal yang buruk membuat seseorang terperangkap hidup di dalam kefanaan. Mereka itu tak bisa diberi kepercayaan akan rahasia Allah, kata Rasul Paulus. Mereka tak mampu hidup di dalam Allah. Itulah kantong kulit lama yang tak mungkin menerima anggur baru. Akhirnya seseorang yang sungguh mengalami dibaharui tak akan menghakimi sesamanya. Semuanya diserahkan kepada Tuhan yang segera akan datang. Orang demikian akan sungguh mau anggur baru di dalam kantong baru. Artinya, dia sungguh mengalami diri sungguh-sungguh dibaharui oleh Roh Allah sendiri. Tanpa sungguh dibaharui dan meninggalkan apa yang lama, maka seseorang tidak akan bisa alami kehadiran Allah. Mereka tidak akan mampu mengenal apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Orang-orang yang demikian akan menghakimi sesamanya adalah orang-orang yang tidak mampu melihat yang terdalam, karena mata mereka kabur. Orang Farisi tak mampu melihat hidup yang sedang dijalani, hidup baru yang sedang dijalani oleh para murid bersama Yesus. Kenapa? Karena mereka terjerat di dalam kenyamanan hidup mereka sendiri yang sudah lewat, yaitu anggur lama dalam kantong lama, dan karenanya susah menerima
anggur baru. Saudara, hari ini kita suci mengajak kita untuk mengalami hidup secara baru atau melihat hidup secara baru. Tapi hanya mungkin bila kita mengalami dibaharui oleh Roh Allah sendiri. Ketika kita dibaharui, maka kita tahu apa yang sebenarnya dan tidak akan menghakimi hanya karena melihat bagian luar saja. Kita hanya bisa dibaharui oleh Roh Allah dengan mulai sadar diri, sadarkan diri kita sendiri, dengan mulai tidak menghakimi. Kemudian kita belajar untuk menyadari perlunya hidup bersama Tuhan. Amin. Laudato Yesus Kristus, terpujilah namanya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita hari ini. Dan Tuhan memberkati kita. Saya Pastor John Trindadang dari Paroki Simon Petrus Gembala Binasa. Sampai jumpa pada kesempatan berikut.